Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di BPKH Talks episode kali ini bersama saya Zuhelmi Hussein. Saya adalah manajer program kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang mana pada kesempatan kali ini mungkin kita akan banyak bercerita ya tentang apa sih program kemaslahatan itu dan bagaimana kesehariannya mungkin di BPKH ya. Bagaimana posisi dari program kemaslahatan ini di BPKH seperti itu. Saya sudah masuk tahun kelima, saya sudah 4 tahun bekerja di BPKH. Saya masuk tahun 2018. Posisi saya sekarang ini sebenarnya kalau dibilang relevan nggak relevan sih ya dengan latar belakang pendidikan. Saya lulusan UIN, Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan memang konsentrasi studi saya sebelumnya itu banyak di keagamaan ya. Saya di pesantren 10 tahun, 15 tahunnya di penjara, gitu. Enggak ya, canda ya. Nah sehingga dengan adanya latar belakang pendidikan saya ini, pernah ada salah satu pimpinan yang bilang tuh, Helmi kamu itu tersesat di jalan yang benar gitu ya. Memang mungkin bidang latar belakang kamu itu tidak relevan dengan lembaga keuangan, tapi ya karena memang apa yang saya kerjakan sehari-hari ini lebih ke posisi generalis kali ya. Jadi mungkin bisa bisa dilakukan oleh ini dari jurusan apapun. Selama bekerja di BPKH ini memang saya merasakan kayak diberikan kesempatan untuk punya impact ataupun punya dengan resources yang lebih besar. Secara kalau perbandingan dengan pekerjaan saya sebelumnya mungkin ya lebih kurang sama, cuman mungkin skupnya aja yang berbeda ya. Karena saya sebelumnya di LSM, lembaga riset kecil-kecilan gitu. Namun sejak pindah ke BPKH, skup pekerjaan saya jadi lebih luas, jadi mencakup nasional ya, karena memang BPKH ini kan lembaga negara yang skupnya itu nasional, jangkauannya itu seluruh provinsi seperti itu. Jadi saya berasa bersyukurlah bisa punya kesempatan untuk agar output pekerjaan saya itu bisa dirasakan oleh skup yang lebih luas. Selama bekerja ya pasti ya ada suka dan duka. Mungkin kalau di program kemaslahatan ini memang sedikit berbeda ya dibandingkan dengan bidang-bidang yang menjadi core bisnisnya BPKH. Kita memang stakeholdernya itu kebanyakan dari akar rumput, pondok pesantren, ormas dan sebagainya, sehingga pasti dinamikanya itu berbeda gitu. Ada ya dinamika tersendiri yang menurut saya sangat baik untuk pembelajaran lah seperti itu. Ya, kemudian mungkin sedikit bercerita ya ataupun menjelaskan sedikit tentang gimana sih program kemaslahatan ini gitu. Dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan saya sendiri sebelum bergabung ke BPKH. Kok lembaga pengelola keuangan haji itu punya ada program kemaslahatan, itu bagaimana hubungannya atau keterkaitannya. Nah, mungkin saya cerita sedikit bahwa menurut amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelola keuangan haji, itu di pasal 3 bahwa pengelolaan keuangan haji itu bertujuan untuk meningkatkan, yang pertama adalah kualitas penyelenggaraan ibadah haji, kemudian rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta yang ketiga adalah manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Nah ini nih tujuan yang ketiga ini yang menjadi tugas dan fungsi kami di divisi program kemaslahatan. Sebelum ke sana ya, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi tentang apa itu program kemaslahatan, nah tadi kan saya sempat cerita di awal bahwa memang background pendidikan saya kan keagamaan ya. Jadi mungkin bolehlah kalau sedikit kita refleksi terhadap dua ayat Al-Quran yang menurut saya
cukup komprehensif untuk dipahami menjadi dasar daripada program kemaslahatan ini. Itu tepatnya surat Al-Hajj ayat 27-28. Mungkin saya bacakan terjemahannya aja ya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Kemudian ayat selanjutnya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka dengan binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Nah, ini menarik ya. Mungkin dalam kalau kita melihat praktek ibadah haji ini sebatas pada ritualnya saja, dimensi-dimensi yang mungkin hanya berada dalam proses haji ya, dari awal sampai akhir saja, itu mungkin akan terbatas. Artinya akan terbatas apa yang bisa kita pelajari dari ibadah haji ini sendiri, prosesi ibadah haji sendiri. Nah, dari ayat ini sekurang-kurangnya kita bisa mengambil pelajaran lah, bahwa ada kalau bahasa Al-Quran tadi disebut dengan manafi, itu manfaat-manfaat ataupun kebermanfaatan bagi hamba-hamba Allah, tidak hanya yang menyelenggarakan ibadah haji saja, tapi di luar itu pun seluruh kaum muslimin seperti itu ya. Di situ ada manfaat spiritualnya, manfaat sosial, manfaat persaudaraan, kemudian juga manfaat ekonomi. Nah, saya mungkin akan lebih banyak menjelaskan terkait manfaat ekonomi ini ya, karena memang BPKH ini kan lembaga pengelola keuangan, sehingga impact dari adanya pengelolaan keuangan haji ini salah satu yang utama itu adalah memberikan kebermanfaatan ekonomi, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tadi, yang disebut dengan kemaslahatan tadi ya. Nah, mungkin dari situlah kenapa program kemaslahatan ini yang bersumber dari nilai manfaat dana abadi umat itu dilaksanakan ya, dijalankan seperti itu. Ini bisa menjadi semacam landasan berpikir yang paling mendasar. Untuk program kemaslahatan ini yang kita, mungkin sebelum ke sana ya, ini juga mungkin bisa menjadi mungkin semacam klarifikasi bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah dengar apa itu DAU, apa itu program kemaslahatan, bahwa DAU itu adalah dana abadi umat yang sumbernya itu sebelum adanya undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji ini merupakan sisa efisiensi dari biaya operasional BPIH. Nah, sisa-sisa tersebut dikumpulkan kemudian dikelola menjadi sebuah endowment fund, dana abadi yang sifatnya itu tidak boleh habis, dan hasil pengembangannya itulah yang dijadikan sumber dana dari program kemaslahatan. Jadi mungkin teman-teman jangan mengira bahwa apa yang disalurkan oleh BPKH melalui program kemaslahatan ini adalah setoran jamaah, bukan ya. Itu adalah dua anggaran ataupun dua pos anggaran yang berbeda, seperti itu. Baik, mungkin kita lanjut terkait dengan ruang lingkup ya. Program kemaslahatan ini sesuai dengan amanat undang-undang juga ada 6 ruang lingkup. Yang pertama itu adalah pendidikan dan dakwah, kemudian kesehatan, kemudian sarana dan prasarana ibadah, pengembangan ekonomi umat, sosial keagamaan, dan pelayanan ibadah haji. Nah, masing-masing ruang lingkup ini itu sudah kita desain agar menunjang juga apa yang namanya yang disebut dengan Sustainable Development Goals.
atau tujuan pengembangan berkelanjutan. Kemudian di dalam kita menjalankan program kemaslahatan ini juga kita tidak sendiri tentunya, karena memang posisi BPKH saat ini yang hanya ada di tingkat nasional, di tingkat pusat. Kita belum punya infrastruktur dan juga sumber daya di daerah. Maka dalam melakukan eksekusi daripada program kemaslahatan ini kita bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan mitra-mitra kemaslahatan. Nah, mitra kemaslahatan ini merupakan lembaga-lembaga yang kebanyakan berasal dari lembaga filantropi Islam ya, lembaga sosial yang juga mereka juga menyalurkan dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah. Kita dalam menyalurkan program kemaslahatan ini melalui mitra-mitra tersebut. Selain itu juga ada untuk ruang lingkup tertentu seperti pelayanan ibadah haji, itu kita bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Selain itu juga ada lembaga negara lainnya, itu Basnas dan juga BWI, Badan Wakaf Indonesia, seperti itu. Jadi memang selain karena keterbatasan resources tadi, kemitraan ini adalah wujud dari tata laksana program kemaslahatan yang memang karena ini sumbernya dari umat dan penerima manfaat dari program ini adalah juga umat, sehingga yang melaksanakan pun kalau bisa adalah representasi daripada umat, yaitu lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi. Itu. Ada banyak sudah kegiatan. 2022 ini adalah tahun ke-5 program kemaslahatan sejak di launching di tahun 2018. Penerima manfaat kita sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Paling banyak itu penerima manfaatnya berasal dari lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, madrasah, sekolah Islam, dan juga ada masjid-masjid yang sesuai dengan ruang lingkup yang setelah saya sebutkan di awal tadi. Ada juga program kemaslahatan yang berada dalam ruang lingkup pelayanan haji, itu asrama haji ataupun Satker Kementerian Agama yang memiliki tusi untuk pelayanan ibadah haji, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin sekian dari saya untuk BPKH Talks pada episode kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan informasi ya bagi teman-teman semua terkait apa sih itu program kemaslahatan dan bagaimana relasinya dengan BPKH seperti tadi. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.